nggak tahu sembahyang, nggak tahu apa, itu masih kamu anggap lebih jelek daripada kamu, maka jangan harap sirnya Allah akan muncul pada diri kamu. La ahad yushammih bi ra'si illa ba'da ma yujawizu sirat. Jangan sekali-kali di antara kalian mengangkat kepalanya, artinya sombong kepada siapapun walaupun orang kafir, selama kita masih belum melewati siratnya Allah Subhanahu wa taala, siratul mustaqim. Selama sampean belum melewati sirat, berarti belum aman perjalanan kita. Belum tentu kita selamat. Belum tentu, walaupun misalnya mati kemudian yang ngubur banyak, yang ziarahi banyak, kemudian jaminan pasti akan selamat. Belum tentu. Belum tentu, walaupun yang ziarah banyak, kuburannya akeh, sing ziarahi kembangnya full, lek perlu tahlilan yang teko ewonan, kemudian jaminan pasti selamat. Belum tentu. Selama kita belum lewat sirat, maka status kita masih belum aman. Nah, ibarat pertandingan durung 90 menit sprint, ya, sih ada kemungkinan untuk gol. Ya, jangan merasa aman, wis menang 2-0 kemudian aman. Oh, ya, kebobolan loro sampean. Ya. Orang babi ngegolno bingung. Jangan kita merasa aman bahwasanya kemudian oh alhamdulillah amalku akeh, sembahyangku akeh. Oh, jangan merasa aman. Beliau mengingatkan bahwasanya ingat hadisnya Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhulaha. Kullu man dzakara hadzal hadis intafad. Beliau mengingatkan, hati-hati, kamu kan tahu hadisnya Rasulullah. Rasulullah kan pernah bersabda, sesungguhnya di antara kalian ada seorang hamba yang dia itu beramal dengan amalnya ahli surga. Wis uripe amale ahli surga, istiqomah nang masjid, istiqomah majelis taklim, hadir pengajian, masya Allah, maca Quran, wiritan, api nang tonggo. Wis koyo-koyo dia min ahli jannah. Sampai-sampai diibaratkan sama Rasulullah SAW, hatta sampai seakan-akan jaraknya dia dengan surga itu 0,5 meter. Saking cedeknya ahli swarga. Setiap orang melihat ahli swarga, sergap sebenarnya. Ahli swarga istiqomah jamaah nang masjid. Ahli swarga ini masya Allah, jamaah majelis taklim nggak tahu luput, pengajian nggak tahu telat, masya Allah. Selalu min ahli jannah. Sampai diibaratkan jaraknya di surga itu koyo-koyo setengah cedek. Tapi apa? Saya speak ala kita sudah ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hadza min ahlin nar. Ini menuju neraka. Gimana? Kayak malu bi amali ahlin nar, dia beramal di akhir umur beramal dengan amalnya ahli neraka. Gimana? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Amalnya yang banyak itu sia-sia. Berapa banyak cerita orang-orang soleh di akhir umurnya kesandung, kepleset, akhirnya mengucap kata-kata kufur, mati dalam keadaan kufur. Naudzubillah min dzalik. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang amalnya ahli neraka, terus mabuk, minum khamr, narkoba, zina, judi, pacaran, sak macamnya gitu. Itu mau 5 maning, lo 10. Ya. Mau 5 maning, lo 10. Kabeh dilakoni kabeh. Kelean apa sih gak tau dilakoni. Kabeh dilakoni. Sampai apa? Seakan-akan jaraknya dia dalam neraka itu 0,5 meter. Ani cedek. Kira-kira berketemu wong, aduh inti neraka iki. Berketemu itu lewat misalnya mau lewat iki panggone inti neraka iki. Iki neraka ketok dhewe iki sak ngapa-ngapi. Ya, terus orang setiap melihat orang ini bismillah, wis ahli neraka. Tapi apa? Ketetapannya Allah, ada min ahli jannah. Ini orang penduduk ahli surga. Gimana? Fayak malu di amali ahli jannah. Di akhir umur beramal dengan amalnya orang ahli surga. Fayak khulaha, masuk ke dalam surga. Kata Haji, oleh karena itu hadis ini cukup buat kita untuk peringatan kita. Jangan kita merasa sombong dengan seorang pun. Jangan pula kita merendahkan seseorang pun.
Kalau kepingin kamu dapat sirnya Allah, dapat rahasianya Allah, hati kamu bersih, kamu dekat dengan Allah, usulin Allah sampai kepada Allah, syaratnya kamu harus merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Dan jangan sekali-kali kamu mengangkat kepala kamu sombong terhadap manusia yang lain, walaupun itu orang yang gak baik. Pernah Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus atau putranya Habib Bakar ini, salah satu, itu dites sama abahnya. Ketika dia mau dakwah, mau ngajar dan seterusnya, setelah selesai belajar tasawuf, dites. Orang dulu itu biar mari belajar itu duduk ujiannya garap soal bimbingan atau bukan, tesnya itu langsung tes praktek. Jadi betul-betul muridnya, anaknya itu jadi orang yang sukses betul, dites, ikhtibar namanya. Wes ini nak kawan saiki metu nang kota. Wes keliling boleh kok uang sing luwih elek dinamponi. Dudu raine ya, dudu raine. Ya. Tapi amalnya lebih bagus, lebih jelek daripada kamu. Wis dia yang lebih buruk daripada kamu. Entah itu akhlaknya, entah itu perbuatannya. Oh siapa? Keliling sampai seharian. Sore pulang sendirian. Gimana nak? Sudah dapat orang yang lebih jelek daripada kamu. Gini Pak, tadi saya ini keliling, terus aku ketokan arek cilik, tulinan cilik. Tak pikir lah ini lebih jelek daripada saya. Kenapa? Gak tahu sembahyang sih an. Mesti arek cilik yang milih-milih. Ya, sembahyang kadang-kadang sikut-sikutan, julek-julekan. Ya, orang sing punya sarungan diangkat sarungnya. Ya. Sembayang sih guyon sih ya. Gue poso ya guyon. Kadang poso beduk, poso jam 10, poso maghrib mobil jeding. Tahu kabar rupanya iya. Kok pura-pura ngelindur, buka kulkas. Gue nanti turu aku udah ya. Jadi cili-cili. Aku aslinya ngadepi ada cili-cili. Si amane nggak tahu sembahyang guyon, nek poso ya nggak tahu poso. Di sini Mas. Cuman mau tak bawa aku mikir, iki anak cilik gak didosa ya. Masih nggak tahu sembahyang tapi gak didosa sih an. Masih yo gak tahu poso nih jam 10, poso nih jeding misalnya. Tapi belum ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Oh enggak. Ini anak kecil lebih baik daripada saya. Masih yo gak tahu amal soleh tapi gak tahu ngelakuin itu. Ketemu wong tuwe gak ibadah, maksiat. Wong tuwe pas main kartu di pinggiran wong ya, wong wis tuwe nah iki wis bongko sik akeh maksiate. Iki wis tuwe misalnya rambutnya wis putih kabeh, tatuan misalnya ya, ngombe angker ya. Topi miring misalnya. Nah ini dia. Ini yang lebih jadi dari saya. Sudah wis tuwe gak tahu ibadah maksiat. Ayo aku. Ketika mau saya bawa pulang bang, tak mikir lagi. Iki wong tuwek umur wis akeh. Ya bener sekarang dia dalam keadaan maksiat. Cuma lihat dihitung-hitung mungkin sholatnya dia lebih banyak dari saya. Belum tentu sholat saya yang sedikit ini ditompo. Sholatnya dia yang lebih banyak mungkin ada 1-2 yang diterima sama Allah SWT. Mungkin dia mungkin sekarang maksiat. Cuma dia ini puasanya lebih banyak dari saya mungkin. Dan mungkin ada kemungkinan diterima sama Allah. Kemungkinan dia pernah berbuat baik sama tetangganya diterima sama Allah. Mengundang rahmatnya Allah. Udah. Ini orang kemungkinan masih lebih baik dari saya. Udah. Burung. Keliling lagi. Aku bang. Jadi anak emang ya keliling lagi. Tengah-tengah keliling ketemu asu. Nah iki kiri iki salaman wis. Ya, iki asu binatang najis mughaladzah. Wis iki luweret dimang aku wis tak mungkin ndak wis. Kalau wis kewan ya najis mughaladzah bisa. Ini aku. Ketika mau dibawa asu gimana? Ya, ketika saya mau bawa anjing ini, Bang, saya mikir, ya Allah, ini anjing ini makhluknya Allah, ini hewan. Nanti ketika di hari kiamat anjing ini nggak akan dihisab sama Allah SWT.
Nggak akan ditanya kenapa nggak sholat, kenapa nggak akan ditanya kenapa bulan Ramadan mangan tulang misalnya, hanya itu aja poso. Kenapa dia kok nggak silaturahim, kenapa dia kok ngerasa nimong, nggak tahu. Ya, bahkan nanti anjing ini jadi tanah. Nah saya, ya betul saya manusia, saya orang soleh sekarang, saya beramal. Cuma nanti bisa jadi saya beramal dengan amal yang nggak baik, saya lebih jelek daripada anjing ini. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran itu, ya laitani kuntu turaba. Di antara orang-orang itu saking nyeselnya, ya Allah, coba aku jadi beleduk, coba saya jadi pasir, jadi anjing, jadi kambing, jadi ini, kemudian saya nggak dihisap, saya jadi tanah. Oh enggak, ini anjing masih lebih baik daripada saya. Akhirnya saya pulang, Pak. Jadi kesimpulannya, Pak, anak sampean ini orang yang paling jelek di kota ini. Mohon maaf, anak sampean ini, ya, saya ini adalah orang yang paling jelek di kota ini. Kata abahnya, sekarang berarti kamu ini sudah sukses. Ini berarti kamu sudah sempurna, sudah sukses, ilmu kamu sudah manfaat. Ketika kamu tidak merasa lebih baik daripada orang yang lain. Oleh karena itu kita, ya, jangan sampai kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, walaupun daripada orang kafir, walaupun daripada orang yang ahli maksiat, walaupun daripada misalnya gini, misalnya alhamdulillah hadir majelis, hadir sholawatan, hadir ngaji. Ketika melihat orang yang nggak ngaji, ojo dianggap elek. Jangan ada perasaan seperti itu. Jangan menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Itu penyakitnya iblis. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Jangan kita menganggap orang lain lebih jelek daripada kita. Jangan. Atau sama teman misalnya, aku luwe akeh sembayange, aku luwe akeh sedekahne, aku luwe akeh sholawate misalnya. Saya lebih sregep hadir majelisnya, iki bolong-bolong, kadang teko kadang enggak. Ya, aku alhamdulillah rutin. Nah, jangan kita menganggap diri kita lebih baik daripada siapapun. Itu ya baru kita akan mendapatkan sir Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu takun kanajmila halinadirin ala safahatil jawi wa huwa ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la taku kadukhanin wala taku kadukhanin, ya, ya'lu binafsihi ala safahatil jawi wa huwa wadi'u. Jadilah kamu seperti bintang atau bulan. Nah, bintang dan bulan itu di langit, tapi dia mau tawadhu berada di air. Nah, melek bengi pas padang bulan misalnya delok nang kali sing bening tadi, ya, kali sing rusuh ya ketok. Kali sing bening laut itu bulan gitu, ono bintang gitu. Padahal tempatnya jutaan kilometer daripada kita, tapi dia mau tawadhu di bawah. Akhirnya apa? Jadi ditaruh di tempat yang atas. Orang mandang seneng, ketokan bulan itu, orang bulan itu seneng, sampai orang puisi-puisi tentang bahas keindahan bulan, keindahan bintang. Ya. Kenapa? Tawadhu. Jangan kamu seperti asap belum, ya apa? Ya'lu binafsihi. Moro-moro mumbul-mumbul dhewe. Gak ono sing mumbul-mumbul dhewe. Gak ono sing ngapi-ngapino ngipasi awake dhewe. Ya awake dhewe alhamdulillah. Dia mulai gak tahu telat kan. Gak ono sing ngapi-ngapino awake dhewe. Lah aku sepurane gak tahu aku ngene. Mulai biyen gak tahu aku. Jamaah di omah gak tahu, mesti jamaah di masjid. Ya. Lah aku ya alhamdulillah, aku terus. Yang lu binasi membagus-baguskan diri sendiri seperti asap. Gimana? Setiap ada orang kelihatan asap, ono asap rokok, ono asap obong-obong hampan dari apa? Gimana? Tidak mau terima dengan asap. Itulah orang permisalan orang-orang yang takabur. Delok wong gedut dari apa sampean? Blendek. Apa? Gedut. Oh, itu pasuruan iku. Ya, sing enggak pasuruan harus. Gedut sombong. Ya, wis gak sebelas itu. Gak ada yang seneng, sama seperti asap. Ketika dia sombong, gak ada yang seneng. Tombone gak seneng. Apa sombong?
koncone gak seneng, boleh apa? Sombong. Dulure gak seneng, apa boleh sombong. Gak disenengi ya, nah, itu sir caranya paling cepat untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kali maulid, kalau kali sholawat, insya Allah diniati mulai sekarang, ayo dirubah diri di hadapan Allah, al-inkisar, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia juga sama. Jangan memandang orang lain lebih jelek daripada kita, jangan menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Wallahu a'lam bishawab.